Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devano Kancahugama dari kelas 11 MIPA 4, nomor presensi 8, akan melaksanakan ulangan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara lisan melalui video. Kali ini saya akan membahas bab 5 mengenai ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan pada ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan. Ancaman sendiri yaitu suatu usaha yang bersifat mengubah kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Yang kedua ada tantangan, yaitu suatu usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Yang ketiga ada hambatan, yaitu suatu usaha yang berasal dari dalam diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Yang keempat, ada gangguan, yaitu suatu usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Ancaman bagi integrasi nasional Indonesia datang dari luar maupun dari dalam negeri. Ancaman tersebut dapat berupa ancaman militer maupun ancaman non-militer. Ancaman militer sendiri merupakan suatu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai memiliki kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa. Sedangkan ancaman non-militer merupakan ancaman selain militer yang disebabkan oleh pengaruh negatif globalisasi. Contoh dari ancaman militer sendiri antara lain ada invasi, agresi, spionase, aksi teror bersenjata, dan lain-lain. Invasi sendiri merupakan bentuk agresi berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki suatu negara. Contohnya ada invasi atau penyerangan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Yang kedua ada agresi. Agresi merupakan perilaku yang membuat objeknya merasa bahaya atau kesakitan yang dapat dilakukan secara verbal maupun fisik. Yang ketiga ada spionase. Spionase yaitu gerakan mencari rahasia pertahanan negara dari negara lain oleh agen-agen rahasia yang dilakukan secara bertahap. Yang keempat ada aksi teror senjata, yaitu suatu aksi terorisme yang mengatasnamakan suatu agama, kaum, atau kelompok-kelompok tertentu. Ancaman bagi integrasi nasional Indonesia yang datang dari luar maupun dari dalam negeri di dalam berbagai aspek kehidupan antara lain. Yang pertama, ada ancaman di bidang ideologi. Saat ini, kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah kepada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme mampu membawa ke arah kemajuan dan kemakmuran. Tetapi pada umumnya pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif. Misalnya pergaulan bebas, sikap individualisme, sikap hedonisme, dan lain-lain. Yang kedua, ada ancaman di bidang politik. Ancaman ini dapat bersumber dari dalam maupun dari luar negeri. Contohnya, yang pertama, ancaman dari luar negeri di bidang politik dilakukan oleh suatu negara yang melakukan tekanan politik terhadap Indonesia dengan cara intimidasi, provokasi, blokade politik yang digunakan pihak lain untuk menekan negara lain. Yang kedua, ancaman dari dalam negeri di bidang politik yaitu ancaman separatisme serta penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintahan yang berkuasa. Yang ketiga, ada ancaman di bidang ekonomi. Masalah globalisasi ekonomi di satu pihak dapat membuka peluang besar bagi pasar dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Adapun pengaruh negatif dari globalisasi ekonomi yang mengancam kedaulatan bangsa Indonesia di bidang ekonomi antara lain Indonesia akan dibanjiri produk-produk dari luar negeri yang membuat cepat atau lambat perekonomian Indonesia akan dikuasai oleh negara asing dan akan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam. Yang keempat, ada ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama,
ancaman dari dalam, didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterlatar belakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi awal mula munculnya masalah seperti separatisme, terorisme, kekerasan, serta bencana akibat perbuatan manusia. Yang kedua, ada ancaman dari dalam. Yang kedua ada ancaman dari luar. Timbul akibat adanya pengaruh negatif globalisasi. Misalnya, sikap individualisme, gaya hidup konsumtif, dan lain-lain. Yang kelima, ada ancaman di bidang pertahanan keamanan, yaitu ancaman militer. Ancaman militer sendiri merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai memiliki kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa. Contoh dari ancaman militer antara lain ada invasi, agresi, sabotase, spionase, aksi teror senjata, dan lain-lain. Strategi mengatasi berbagai ancaman di bidang Ipolek Sosbudhankam atau ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dalam membangun integrasi nasional antara lain. Yang pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik, yaitu mengembangkan demokrasi politik, mengikutsertakan masyarakat sipil dalam arena politik, memperkuat kepercayaan rakyat dengan menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta menegakkan supremasi hukum. Yang kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Antara lain, mengembangkan sistem ekonomi untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri. Pertanian harus dijadikan prioritas utama karena sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencarian sebagai petani. Industri dalam negeri harus menggunakan bahan baku dalam negeri agar tidak tergantung oleh produk impor luar negeri. Yang ketiga, ada strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Bangsa Indonesia perlu memelihara keseimbangan antara manusia dengan alam, manusia dengan masyarakat, serta manusia dengan Tuhan. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasihan akan melahirkan toleransi yang tinggi, sehingga dapat menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad kuat untuk selalu bersatu. Yang keempat, ada strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan keamanan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4, 5 telah mengatur strategi pertahanan keamanan bangsa Indonesia untuk mengatasi ancaman militer. Sistem pertahanan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta bercirikan yang pertama, kerakyatan. Artinya, orientasi pertahanan keamanan negara untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua, kesemestaan. Artinya, kekuatan pertahanan. Yang kedua, kesemestaan. Artinya, kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai yang kedua, kesemestaan. Artinya, seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Yang ketiga, kewilayahan. Artinya, kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.